Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Kita kembali lagi di episode ke-12 ngobrol pikiran, yang pada malam hari ini kita akan sedikit berbeda dari podcast kita sebelumnya, karena kita menghadirkan sekaligus 5 narasumber yang secara bergiliran. Kita akan membahas topik yang hari ini kita anggap aneh sekaligus menarik untuk menjadi bahan diskusi terkait dengan tema pada malam hari ini adalah serius pilkada di tengah pandemi. Ini menjadi topik yang sekali lagi kami katakan topik yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai pihak sudah memberi masukan, termasuk organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah sudah memberi masukan kepada pemerintah untuk menunda pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kondisi pandemi COVID-19 hari ini belum menunjukkan tanda-tanda yang penurunan yang menggembirakan. Malah peningkatan kasus hari demi hari terus kita dengar ditampilkan di layar televisi data-data yang lagi-lagi mengkhawatirkan teman-teman ngobrol pikiran. Kami ungkap sedikit data yang kami dapatkan pada update kasus 29 September. Saat ini di dunia ada 33 juta kasus pandemi COVID-19, dan di Indonesia sendiri sudah mencapai 278.000 kasus. Dan menariknya di 24 jam terakhir di tanggal 29 September ini ada penambahan 3.509 kasus corona COVID-19. Kemudian saat ini di Indonesia sudah 10.473 jiwa yang meninggal dunia akibat pandemi COVID ini. Nah, untuk di Sumatera Utara sendiri ada 10.000 kasus, 10.123 kasus. Yang sembuh 6.636, dan ada 423 jiwa yang meninggal dunia di update kasus 29 September ini. Baik teman-teman sekalian ngobrol pikiran, kenapa topik ini menarik? Bahwa diprediksi akan ada 105 juta orang yang akan mengikuti pilkada yang di 270 daerah. Sehingga kami menganggap bahwa perlu perspektif-perspektif masukan dan juga dorongan kepada pemerintah, meskipun dalam berapa hari yang lalu sudah diputuskan tetap tanggal 9 Desember dilakukan pilkada 9 Desember 2020, tetapi pada malam hari ini kami coba membahas dari sisi medis. Teman-teman ngobrol pikiran, telah hadir bersama kami Dr. Del Yujar. Kami mengundang abang kami ini karena melihat beberapa postingan sosial media yang cukup mencerahkan bagi kita. Bagaimana mengkhawatirkannya pandemi ini jika tetap dilakukan pilkada. Baik, kami sapa dulu Bang Del Yujar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bim. Baik Bang. Bang, terima kasih banyak. Ini satu kehormatan bagi kami, Bang Del Yujar. Kami panggil abang saja. Ya. Mungkin akan lebih ini daripada kami panggil nanti gelar yang cukup panjang gitu ya Bang. Jadi Bang Del Yujar, Ya. abang kami lihat adalah seorang pendidik dan juga medis ya, dokter spesialis yang begitu mengkhawatirkan pilkada ini dilakukan di masa pandemi ini Bang. Ya. Boleh diceritakan kepada kita Bang, kepada teman-teman ngobrol pikiran, kekhawatiran ini seperti apa Bang sebenarnya Bang? Ya. Makasih. Yang pertama, Bim, kita harus sadari bahwa kalau ada data-data, misalnya hari ini menyebutkan data baru di Medan 46. 46 itu adalah orang yang kebetulan datang memeriksakan dirinya. Oke. Sangat kecil sekali kita melakukan tindakan untuk melakukan testing dan tracing, sangat terbatas. Jadi jangan percaya sebenarnya dengan data yang ada, karena itu data orang yang memeriksakan diri. Di lapangan akan sangat lebih besar sekali. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba orang berkumpul sedemikian rupa, tidak pakai rasionalitas, karena yang namanya politik itu adalah emosional, maka aturan-aturan yang tadi dipakai oleh KPU itu
akan sulit sekali dilaksanakan. Nah, sehingga keterpaparan untuk virus, apalagi virus kita ini Bim, Ya, Bang. agak beda dengan di tempat yang lain. Orang menemukan strain-nya, strain yang sangat mudah sekali menyebar. Yang di kita ini di Indonesia Yang maksudnya, di Bang? Indonesia. Dan itu sesuatu yang menakutkan sebenarnya kalau kita memaksakan diri untuk melakukan pilkada pada saat grafiknya masih eksponensial seperti ini. Jadi takut kita akan terjadi klaster baru, dan tentu kalau kita lihat ini baru mulai kampanye ini Bim. Iya, baru 3 hari lebih kurang. Nah, ternyata KPU dan Bawaslu sudah melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Dan ini belum lagi panas mesinnya. Belum panas ya, Bang, masih baru Ya, masih baru. Baru dinyalakan. Dan saya yakin pelanggaran-pelanggaran itu kalau tidak diperketat, tidak dilakukan tindakan, akan memakan korban banyak untuk rakyat kita. Akan lebih banyak lagi, Akan Bang. lebih banyak lagi. Jadi saya pikir ini yang harus menjadi pertimbangan. Nah, kalau sekarang ada PBNU, PP Muhammadiyah, Al-Wasliyah. kemudian PB Al-Wasliyah mengeluarkan pernyataan seperti itu menurut saya satu yang sangat rasional. Dan kita takut sekali sebenarnya membayangkan orang yang sudah tidak lagi berada dalam satu kondisi yang berpikir rasional, kemudian berhadapan dengan calonnya, lalu tingkat emosionalnya tinggi, itu Bim, di lapangan terjadi seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah memang paslon ini menarik buat dia kalau misalnya dilakukan acaranya virtual lebih banyak? Iya. Nah, ini kan nggak menarik ini, Nggak menarik ya, Bang. karena sebenarnya marketingnya itu akan lebih senang jor-joran, Iya, ketemu langsung. Dan saya takut pasangan ini pun tidak bisa mengendalikan masanya. Jadi tidak ada yang bisa kita yakini ya pihak yang akan bertanggung jawab persoalan ini ya, Bang, secara utuh ya. Misalnya, Kalau terjadi siapa Bim yang bertanggung jawab? dan itu tidak ada memang muncul kita sudah baca di media misalnya kan, konsekuensinya apa misal. Iya. Ini baru berapa hari ya, Bang, baru hitungan hari, masih di bawah 10 hari banyak tingkat pelanggaran yang terjadi. Ya. Dan yang lucunya, tiba-tiba pasangan calon menyalahkan ini gara-gara dinas kesehatan nih tidak memberikan pendidikan. Loh, Iya. yang tanggung jawab itu ya paslonnya dong. Iya. Kalau berani buat acara, harus diatur sedemikian rupa yang tidak merugikan nanti kepada masyarakat. Ya, betul. Nah, kemudian kita kan semakin miris ya, Bang, melihat saat kita banyak itu tenaga medis kita berguguran. Ya. Kemudian dari IDI juga sendiri, dari Ikatan Dokter Indonesia, menyatakan bahwa saya baca kutip dari beberapa laman media online bahwa tenaga medis kita terus berkurang nih, Bang. Ya. Terus berkurang, kemudian kapasitas rumah sakit juga mulai terbatas. Nah, sementara akan ada ratusan juta ya orang yang akan dimobilisasi ke TPS. Ya. Nah, ini belum terjawab nih, Bang, seberapa kuat ya daya tahan kita, tenaga medis kita nih, ketika 100 juta orang lebih itu akan datang ke TPS di 200-an pilkada tadi di daerah. Sanggup nggak kita tuh, Bang, jika dianggap bahwa TPS akan menjadi klaster baru, Bang? Ini belum terjadi kampanye besar-besaran ini ya, Bim. Saya bilang tadi mesinnya belum panas ini. Ya. Itu kita sekarang sudah berada pada keadaan dokternya sebagian besar itu harus terisolasi. Yang sakit, kemudian berapa banyak yang akhirnya wafat, gugur dalam tugas. Dan rumah sakit sekarang sudah sulit mencari, Bim. Jadi saya karena selalu buka online, berhadapan dengan teman-teman mencari ruang isolasi. Sekarang sudah sulit. Ini belum mulai nih. Belum mulai. Bayangkan berapapun akan dipersiapkan oleh pemerintah, layanan itu tidak akan cukup. Karena akan terjadi air bah yang luar biasa yang tidak akan bisa ditampung oleh tidak hanya SDM medisnya, tapi fasilitasnya. Mau berapa banyak disiapkan ruang isolasi.
mau berapa banyak disiapkan ventilator, itu tidak akan sanggup pemerintah menurut saya. Ya. Apalagi Bang, kita sering dengar bahwa di tenaga medis sendiri sering menyuarakan soal peralatan yang tidak lengkap. Iya. Nah, ini kita bisa bayangkan ya ketika nanti mulai masa kampanye, kemudian masuk ke TPS gitu ya. Bagaimana regulasi nanti ketika orang datang ke TPS, ini sama kayak, kalau saya bilang ini kayak mengkali lipatkan bencana pandemi ini ya di Indonesia kalau tetap dilakukan ya Bang. Saya sebut ini mengundang bencana secara sengaja. Mengundang Nah, bencana seperti itu. Jadi tim emergensinya sudah siap nggak tuh? Iya. Mana tim emergensinya yang belum terjadi seperti ini saja kita sudah babak belur. Babak belur, Bang. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman di masyarakat, garda terdepan itu sebenarnya adalah masyarakat, bukan dokter. Kalau dokter itu sudah kiper itu. Jadi backnya itu harus sudah bisa bertahan dulu. Pemain depan, pemain belakang, baru bolanya ke belakang. Nah justru sekarang orang beranggapan yang mikirkan bagaimana dokternya saja, tapi di hulunya itu akan terjadi banjir air bah. Ya. Saya takutnya BIM tidak siap semua fasilitas itu. Ya, ini kekhawatiran ini Bang, mungkin ya teman-teman ngobrol pikiran, kekhawatiran ini sudah banyak disuarakan. Bahkan DKPP sendiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sendiri, sudah menerima 50 lebih petisi untuk menunda pilkada ini. Bahkan mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala sudah menulis di sebuah media massa bahwa tolong dipertimbangkan soal pilkada ini ditunda begitu Bang ya. Yeah. Apalagi dari sisi kesehatan, dari sisi tenaga medis, kemudian regulasi. Ini baru berapa hari sudah banyak pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh para kandidat dan tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab gitu ya. Kandidat tidak bertanggung jawab, kemudian akan disalahkan pada akhirnya adalah dinas kesehatan yang pada akhirnya akan disalahkan. Baik, kita jeda sejenak teman-teman ngobrol pikiran. Setelah ini kita akan kembali berdiskusi bersama Dr. Delizar. Oke, baik, kita ketemu kembali melanjutkan diskusi tadi yang sempat terpotong. Nah ini Bang, dari kita ungkap nih data tenaga medis kita ya per 29 tanggal 29 bulan 9 2020 sudah 127 dokter yang gugur. Di antaranya ada 66 dokter umum dan 59 dokter spesialis, 9 dokter gigi dan 92 perawat. Nah, fenomena kematian tenaga medis ini juga, gugurnya tenaga medis ini, Sumatera Utara masuk loh teman-teman, termasuk salah satu daerah provinsi yang tinggi. Yang kedua itu yang kedua Jawa Timur. Ya, setelah Jawa Timur. Nah, kita nggak bisa bayangin ketika pandemi nanti, ketika pilkada akan seperti apa lagi ini kondisi tenaga medis kita. Gimana pendapat Bang Delizar, Bang? Iya, saya nggak tahu ya, apakah karena kita tidak ada PSBB, apa memang budaya masyarakat kita OJK itu orang jogal kali. Orang jogal kali ya Bang. Itu yang ada di masyarakat kita. Tapi kita nggak bisa salahkan sebenarnya hanya masyarakat. Pertanyaannya sudah sejauh mana kita melakukan edukasi, sudah sejauh mana kita melakukan intervensi-intervensi. Itu yang memang pertanyaan besar juga. Sehingga kalau saya BIM melihat COVID itu adanya cuma di rumah sakit, di kalangan para dokter, kemudian di kalangan keluarga yang kebetulan terpapar dan meninggal. COVID itu nggak ada tuh di tempat-tempat lain. Ini kalau kafenya BIM ini kan sudah diatur karena pemiliknya sadar sedemikian rupa sehingga mengatur jarak dan lain sebagainya, protokol kesehatan. Tapi di tempat lain itu sama sekali tidak ada pengaturan itu. Dan orang tidak peduli. Orang tidak pakai masker. Ini yang persoalan juga buat kita. Tidak ada pilkada saja mereka sudah tidak disiplin, apalagi dengan pilkada ini. Karena isinya adalah emosi di situ. Nah, ini yang mengerikannya. Jadi menurut saya kalau masyarakatnya itu siap, punya kedisiplinan, terbiasa untuk diatur disiplin seperti itu, mungkin kita masih punya mimpi baik.
Tapi kalau ini benar-benar sesuatu yang menakutkan bagi pikiran saya ke depan. Baik, Bang. Ini saya quote teman-teman bahwa sebagai seorang seorang dokter, Bang Deljar sendiri tadi menekankan bahwa ini pilkada ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan ya ke depan. Dan hari ini kita lihat pemerintah tetap kekeh untuk melaksanakan itu, meskipun tadi sekali lagi belum ada kita lihat protokol yang ketat, baik mulai dari kampanye, belum lagi ini diungkap Bang soal ke TPS nanti Bang. Ya. Apa yang harus dilakukan pemilih masuk ke TPS, kemudian akan ada persinggungan banyak orang karena kan itu mengumpulkan massa ya Bang ya. Ya. Jadi jangan salah bahwa memang virusnya tidak bisa berpindah sendiri, tapi dipindahkan oleh orang ke orang. Orang ke benda, bendanya juga menyentuh orang lain. Kita akan berhadapan dengan administrasi, benda-benda yang harus disentuh bergantian. Kalaupun KPU sudah mengatur itu, apa itu memang bisa berjalan di semua pelosok TPS? Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah bisa seketat itu orang melakukan tindakan pengawasan? Nah, yang problem bagi saya juga di masa kampanye ini, itu kan mestinya yang namanya paslon harus melakukan assessment tempat yang akan dia datangi. Tapi kan nggak begitu. Sekarang orang kan namanya marketing. Siapa yang mau, siapa yang datang, siapa yang siap, silakan. Memang TS berusaha untuk bisa katanya dengan protokol kesehatan. Tapi mana bisa orang yang diatur sedemikian rupa, tidak dilakukan assessment tentang kapasitas ruangan dan jumlah orang. Kemudian juga apakah semua orang disediakan cuci tangan, itu orang yang melakukan tindakan cuci tangan. Belum lagi apakah yang ditembak-tembak dulu di kepala dan atau sekarang udah ke lengan itu bisa menggambarkan sesungguhnya orang demam atau tidak. Nah ini menurut saya sangat tidak efektif dan mengerikan. Dan 80% kan itu orang tanpa gejala. Kalau diperiksa itu akan konfirmatif sebenarnya. Iya. Ya, memang ada kelemahan yang mungkin banyak disuarakan oleh para akademisi dan tenaga medis bahwa angka ini juga itu tadi Bang, angka yang didapatkan karena orang datang memeriksakan diri. Iya. Kita nggak bisa bayangin di luar ini gitu ya. Ada berapa orang yang sudah terpapar yang mungkin dalam tadi 80% OTG gitu. Iya. Kemudian dikumpulkan lagi nanti ketika dikumpulkan kampanye. lagi. Yang 80% tidak terperiksa tadi itu dikumpulkan lagi sama-sama. Dan bagi yang tidak terpapar, pada orang yang komorbid, penyakit jantungnya ada, DM-nya ada, penyakit parunya ada, orang tua, itu akan terpapar semua. Nah, si anak yang mungkin kuat, habis dia nanti ikut pilkada, pulang ke rumah, menjumpai orang tua, dia membawa oleh-oleh baru itu di keluarga. Sehingga klaster keluarga itu akan lebih meledak lagi menurut saya. Malah klaster keluarga istilahnya Bang. Klaster keluarga. Dan itu sudah banyak terjadi hari ini klaster keluarga itu kalau dari ini Bang. Iya, karena memang di aturan yang baru, revisi 5 itu menyebutkan di Juklak itu bahwa kalau tanpa gejala itu kan isolasi mandiri. Tapi kenapa kita lihat DKI tidak menjalankan isolasi mandiri itu? Karena memang keluarga-keluarga kita tidak siap itu secara pengetahuan, fasilitas di rumahnya. Pertanyaan saya, kalau mau dilakukan isolasi mandiri, itu setiap kamar mereka punya toilet nggak? Toiletnya kan tempat menyebarkan. Mereka paham nggak bagaimana penularan? Nah, sehingga kalau menurut saya isolasi mandiri itu akan sangat membahayakan pada anggota keluarga lain sehingga terjadi klaster keluarga. Dan walaupun orangnya sudah tahu, sekarang kan orang yang nggak diperiksa. Nah, maka akan membawalah virus itu ke keluarganya dengan tadi kegiatan kampanye, dengan tadi kegiatan apalagi di pilkada yang menghimpun banyak orang se-Indonesia.
Jadi seperti memicu ya Bang, memicu kedua kali ya. Sudah sekarang trennya tidak ada penurunan, belum terlihat tanda penurunan. Iya. Kita laksanakan pilkada dengan jumlah daerah dan jumlah orang yang akan terlibat banyak gitu ya. Ini Akan meloncat lagi kasusnya. dan Nah. medis kita Tidak akan siap menurut tidak akan saya. siap Bang. Tidak akan siap. Bahkan ini juga beberapa tenaga medis ada yang berani, teman-teman ngobrol pikiran, menyuarakan bahwa ini sama seperti juga berperang, memperbanyak musuh dan membawa ke tenaga medis ya Bang. Iya, jadi akan tumbang semua ini. Akan di- Kalau sudah petugas medis kita tahu bahwa Indonesia yang namanya dokter spesialis itu sangat terbatas dibandingkan jumlah penduduk. Jadi sekian banyak dokter yang tewas, sakit, tidak bisa bekerja, itu pengaruh terutama adalah untuk masyarakat umum. Jadi kalau itu juga akan makin meledak nanti. Pertama kelelahan, ditambah dengan fasilitas yang kurang, APD sendiri pun belum seperti yang kita harapkan, Ya, maka akan banyak korban itu, ujung-ujungnya korbannya tidak ada yang merawat masyarakat. tidak ada yang merawat masyarakat. Ya, ini teman-teman, kita melihat sebenarnya kemana muaranya dari tadi tenaga medis, kemudian ke peralatan, perlengkapan tenaga medis, kemudian tenaga medisnya berkurang mungkin akan ada banyak tenaga medis yang bisa juga, saya udah dapat informasi juga nih Bang, Ya. sebenarnya perawat nih banyak yang mengundurkan diri, memilih untuk tidak ini karena melihat ketidaksiapan, misalnya di puskesmas atau di puskesmas ya terutama, karena tidak ada perlengkapan yang memadai. Banyak perawat yang mengundurkan diri karena merasa ini seperti tindakan bunuh diri katanya Bang. Nah, sekarang kan jangan berpikir bahwa yang berbahaya itu hanya yang merawat pasien COVID. Ya, Tanda kutip yang sudah pasien COVID. ya, positif ya Bang. Tapi sebenarnya kan banyak pasien-pasien itu yang masuknya ke puskesmas, Iya. masuknya ke klinik, yang dia belum ada merek COVID-nya. Karena kelemahan kita, swab kita masih beberapa hari baru siap. Terus ya. Tadi keterbatasan dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa. Nah, kemudian begitu satu-satunya membantu sekarang adalah foto ronsen di rumah sakit ataupun scanning di rumah sakit. Kita bisa lihat nanti gambaran ground glass opaque di parunya. Tapi itu kan juga sekarang masyarakat marah itu. Sikit-sikit masuk positif, sikit-sikit periksa positif. Rumah sakit mengkopitkan. Persoalannya bukan mengkopitkan, tidak ada keuntungan dikopitkan. Tetapi begitulah tingginya OTG itu, orang tanpa gejala, yang sekarang sudah hilang itu istilah itu. Dihilangkan. Orang yang tanpa gejala itu berkeliaran di masyarakat. Jadi kalau dia patah kakinya diperiksa COVID. Kalau dia mencret diperiksa Bisa. COVID. Walaupun misalnya dia mencretnya bukan karena COVID. Ya. Tapi jangan salah, COVID ini adalah penyakit 1000 wajah. Penyakit Dia seribu. bisa muncul mirip dengan diare. Dia bisa muncul mirip dengan orang sakit jantung. Dia bisa muncul dengan berbagai gejala. Karena COVID ini bahkan gejala kulit sekalipun. Karena COVID ini adalah penyakit yang multi organ sebenarnya. Multi-organ. Jadi reseptornya itu di banyak organ. Sehingga kalau orang curiga rumah sakit mengkopitkan, bukan dikopitkan, tapi begitulah banyaknya OTG yang berkeliaran. Betul, Bang. Baik Bang, ini saya berharap ini tidak dijadikan sebagai sebagai konsumsi diskusi ke arah politik yang sangat praktis, tetapi saya ingin bertanya dengan Bang Delyujar nih Bang, kalau menurut Abang ya Bang, sebagai yang sehari-hari bergelut ya dengan medis ya, sebenarnya sudah seperti inikah memang jalan kita ya, warga masyarakat ini terutama di Sumatera Utara ini ya Bang, dengan tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kita, sudah memang ini sudah on the track atau memang banyak sekali kelemahan sehingga kita angkanya terus naik gitu. Ada tindakan-tindakan yang secara medis harus dilakukan tapi tidak dilakukan oleh pemerintah gitu. Kalau menurut Bang Delyujar seperti apa Bang? Jadi terus terang kita melihat mulai dari tingkat nasional Ya. sampai ke bawah itu gagap menghadapinya. Harusnya kan sebagai tanggung jawab pemerintah itu di 3T tadi itu.
Jadi memperbanyak orang di testing, memperbanyak tracing supaya orang yang terpapar kita bisa temukan, dan juga meningkatkan treatmentnya, bagaimana menyiapkan semua fasilitas yang ada di rumah sakit. Tapi ini kan tidak seperti yang diharapkan. Jangan-jangan ada pikiran pula seperti sekarang merubah misalnya klasifikasi orang yang disebut mati, ada ya kan? mengubah definisi, Bang. Menubah definisi. Jadi ini kan sama dengan fenomena burung unta ini. Nah, gimana itu, Bang? Burung unta itu kalau ada musuh, dia menutup kepalanya dalam pasir. Jadi dia tidak lihat musuhnya lagi, artinya dia sudah selamat. Selamat. Padahal musuhnya lihat dia, Bang. Padahal musuhnya lihat dia. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, jadi jangan-jangan nanti sebentar lagi semua kepala daerah, supaya jangan menonjol kasus jumlah COVID-nya, udahlah, hati-hati jangan banyak kali dites. Nah, ini kan nggak begitu harusnya. Jadi justru testinglah sebanyak mungkin sesuai dengan standar WHO. Nah, sehingga kita menemukan kasus yang sesungguhnya, itu satu. Yang kedua, takutnya memang kita berada pada dua sisi mata uang yang sebenarnya secara komprehensif harus dilakukan. Pendekatannya kesehatan atau ekonomi. Harusnya pendekatan untuk ekonomi itu dengan tidak meninggalkan pendekatan kesehatan. Jadi komprehensif dia. Karena apapun yang kita lakukan untuk pendekatan ekonomi, semua akan bubar kalau nanti gagal di dalam penanggulangan di kesehatan ini. Itu satu. Nah, kemudian 3M-nya. Jadi contohnya di pemerintahan kita sudah, pertanyaannya serius apa enggak gitu ya. Yang kedua 3M-nya tadi. Jadi bagaimana mencegah orang untuk memakai masker, bagaimana orang untuk menjaga jarak, bagaimana orang supaya tidak terpapar lewat benda-benda yang sudah kena oleh orang positif itu, kena ke muka, ke wajah, sehingga orang mencuci tangan pakai sabun, itu tidak diterapkan oleh masyarakat. Karena dia, tadi saya katakan, yang tahu COVID itu kayaknya cuman orang medis, cuman orang di rumah sakit dengan keluarga yang kebetulan terpapar. Tapi yang lain dia nggak merasa. Kenapa? Karena banyak sekali ada isu konspirasi. Macam-macam ya, Bang. Justru tokoh-tokoh masyarakat kita dulu terus terang, abang senang Bim, mudah mengedukasi orang. Tapi kalau sekarang sudah sulit. Kenapa? Karena sudah ada yang mencekoki dengan hoax, kemudian berbagai tadi teori-teori konspirasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat kita jadi nggak peduli. Belum lagi ini kan udah panjang masanya ini. Orang juga udah bosan. Orang berada pada satu keadaan yang tidak lagi bisa menahan diri. Begitu informasi-informasi yang salah masuk, itu langsung ditangkapnya. Nah, jadi ini saya pikir adalah PR juga buat pemerintah, buat para pengambil keputusan, untuk memang serius di 3T-nya, tapi serius juga mengedukasi masyarakat supaya menjalankan 3M itu. 3M itu, Bang, ya. Baik, Bang Del. Yang terakhir nih, Bang, pertanyaan ini mungkin lebih pada statement, Bang. Mudah-mudahan ada dari para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan. Dari sisi medis sendiri sudah dipaparkan tadi. Bagaimana prediksi ke depan ya dengan kondisi dan dengan keadaan hari ini, ketika tetap digelar pilkada, kemudian bagaimana kesiapan tenaga medis. Yang terakhir saya minta mungkin dari Dr. Del Yujar untuk menyampaikan kepada para pemangku kepentingan, singkat saja, Bang. Mungkin ini menjadi momen untuk menyampaikan kepada tadi pemangku kepentingan, sampaikan statement yang sangat yang singkat tentang pilkada dan pandemi ini, Bang. Menurut saya, kalau masih memungkinkan, tundalah pilkada itu. Bukan membatalkan pilkada, menunda, sehingga kasusnya tidak sedang eksponensial sekarang grafiknya, itu kita laksanakan. Kedua, kalau tidak juga bisa ditunda, mohonlah bahwa pemerintah
paslon, KPU, Bawaslu harus memikirkan keselamatan masyarakat. Sehingga semua protokol kesehatan itu bisa dijalankan, kemudian ditindak tegas kalau itu melanggar protokol kesehatan itu. Saya pikir itu kita tidak punya kepentingan apa-apa nih Bim. Ya, betul. Bagi kita yang paling penting adalah masyarakat, Ya. karena kepentingan dan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi yang harus memang kita berikan kepada mereka. Baik Bang, dan terima kasih banyak Bang atas kesempatannya ngobrol pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan edukasi juga bagi teman-teman penonton ngobrol pikiran Roman Kopi. Ini satu kehormatan Bang mau berkenan duduk di kursi ngobrol pikiran Roman Kopi. Makasih juga nih Bim, kita merasa terhormat diundang juga di sini bisa ngobrol dengan teman-teman. Baik, sehat-sehat Bang, semoga tetap Amin. sukses dan COVID ini segera berlalu. Itu doa kita ya Bang. Mudah-mudahan. Baik, teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi, demikian tadi perbincangan kami bersama Dr. Delwijar terkait dengan pandemi dan pilkada ini. Sekali lagi, tayangan ini tidak bermaksud secara politis lebih dalam, tetapi tentunya harus ada trigger kepada pemerintah bahwa pikiran-pikiran masyarakat di daerah ini kadang-kadang berbeda dengan apa yang ada di pusat, dengan apa yang ada pada orang yang mengambil kebijakan, yang tangannya dan tanda tangannya itu bisa memutuskan gitu kemana arah kita, kemana cara kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Pilkada menjadi seperti ladang tarung berikutnya bagi kita masyarakat. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kesiapan tenaga medis kita juga sangat-sangat mengkhawatirkan jika itu terus dilakukan, jika pilkada itu terus dilakukan. Bahkan tadi dengan bermohon kita berharap kalau masih ada kesempatan pilkada ini coba dipertimbangkan untuk ditunda. Sekali lagi bukan untuk dibatalkan ya Bang, tapi ditunda sehingga ada ruang waktu bagi kita untuk menghitung kembali seberapa siap kita sudah sampai di titik mana penanganan COVID kita hari ini. Baik, teman-teman ngobrol pikiran, demikian perbincangan kami pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata kami yang salah. Sekali lagi kesempatan teman-teman untuk menonton tayangan ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk mencari titik terang pandemi dan pilkada di 9 Desember 2020 ini. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu.